Sahabat tani, praktek pencampuran pestisida memang sering banget kita temui di kalangan petani. Alasan kebanyakan petani melakukan pencampuran ini supaya lebih hemat kerja. Jadi supaya satu kali jalan itu udah langsung mengaplikasikan berbagai jenis pestisida. Apakah itu salah kira-kira? Sebetulnya enggak ya sahabat tani, selama pencampurannya itu sesuai aja. Dan pastinya salah betul kalau ternyata asal campur sahabat tani. Dan video ini merupakan seri ketiga atau episode ketiga dari seri rekomendasi pencampuran pestisida. Dan di dalam video kali ini kita akan lanjutkan pembahasan kita tentang rekomendasi pencampuran pestisida. Bersama saya Rizali Ansar dari channel Penyuluh Pertanian Lapangan. Tonton sampai habis ya, insya Allah bermanfaat. Kita intro dulu. BEM. Saya doakan buat sahabat tani yang sudah subscribe channel ini dan klik tombol loncengnya, ilmunya makin berkah dan rezekinya tambah banyak lagi. Amin. Sahabat tani, pada seri pertama dari playlist video ini, kita sudah membahas dua tujuan dari pencampuran pestisida, yaitu apa kira-kira, masih ingat? Yaitu meningkatkan efikasi atau daya bunuh suatu pestisida, dan yang kedua adalah meningkatkan sinergis pengendalian dari pestisida. Sinergis di sini maksudnya adalah adanya saling bantu antara campuran A dan B dalam membantu tanaman pulih pasca terjadi serangan ya sahabat tani. Kemudian pada seri atau episode yang kedua, kita sudah bahas bersama tujuan dari pencampuran yang selanjutnya, yaitu meningkatkan atau memperlebar spektrum pengendalian dari pestisida beserta aturannya ya sahabat tani. Dan sekarang pada episode ini atau yang ketiga ini kita akan bahas tentang reaksi pasca pencampuran. Jadi tonton sampai habis ya sahabat tani. Dalam pencampuran suatu pestisida memang saya rasa belum ada aturan bakunya. Bahkan saya udah cari-cari berbagai referensi ya sahabat tani, misal dari buku yang ini sampai buku-buku dari luar negeri itu belum ketemu juga referensi bakunya atau referensi tentang pencampuran ini ya sahabat tani, atau kira-kira bahasa istilahnya adalah tank mix ya sahabat tani. Berbeda halnya dengan beberapa campuran yang sudah melalui uji penelitian, dan campuran bahan aktif atau pestisida yang sudah melalui uji penelitian pastinya sudah terstandar dan pastinya efek kendalinya juga sudah jelas dan terukur ya sahabat tani. Makanya biasanya ini disebut dengan istilah ready mix. Dalam pencampuran ini, sahabat tani harus memahami tentang faktor kompatibilitas. Apa itu faktor kompatibilitas? Sahabat tani pernah main permainan puzzle nggak kira-kira? Itu loh permainan bongkar pasang atau cocok-mencocokkan ya sahabat tani. Kalau cocok atau kompatibel artinya benar, kalau nggak cocok atau nggak kompatibel berarti salah. Benar nggak kira-kira sahabat tani? Maka sama halnya juga dengan pencampuran pestisida. Kalau kompatibel berarti campurannya udah pas, tetapi kalau nggak kompatibel berarti campurannya salah. Maka mari kita bahas detail ya sahabat tani tentang kompatibilitas ini. Sudah saya bahas ya sahabat tani pada video yang ini tentang apa itu SC, WSC, EC sampai WG dan WDG, bahwa suatu pestisida itu dikodekan berdasarkan bentuk fisik dari bahan pestisida itu sendiri. Dan saya nggak perlu lagi jelaskan ya sahabat tani apa itu SC, WSC, EC sampai WG ya sahabat tani. Biar kalau Anda yang belum tahu silakan Anda tonton video yang ini ya sahabat tani. Bahkan faktor kompatibilitas ini erat banget kaitannya dengan campuran kode-kode tadi ya sahabat tani yang sudah saya sebutkan. Dan sahabat tani harus tahu bahwa ada 6 ciri fisik dari ketidakcocokan atau ketidakkompatibelan ya sahabat tani dari campuran pestisida. Dan apa aja itu kira-kira? Mari kita bahas. Pertama, ambillah air sebanyak 1 liter. Kemudian, bagi air tersebut sesuai dengan jumlah pestisida yang ingin Anda campur. Misal, Anda tuh kepengen mencampur 2 jenis pestisida beserta pupuk daun. Maka, air 1 liter tadi bagilah pertama 300 ml di wadah yang pertama, dan kemudian dicampur dengan pestisida A. Kemudian 330 ml ke wadah kedua yang dicampur dengan pestisida B. Dan 340 ml yang selanjutnya pada wadah ketiga yang akan kita campur dengan pupuk foliar. Dan ingat ya sahabat tani, pupuk foliarnya itu hindari nitrogen dan yang kalsiumnya tinggi. Dan penjelasannya itu sudah saya bahas komplit pada episode yang kedua.
Kemudian aduk campuran pada masing-masing wadah. Setelah tercampur rata, masukkan satu persatu dan kemudian aduklah hasil campuran tersebut. Kemudian evaluasi hasil campuran tersebut setelah didiamkan beberapa menit ya sahabat tani. Pertama, ketika Anda campur ternyata hasil dari campuran tersebut terjadi gumpalan-gumpalan, maka campuran tersebut dikatakan tidak kompatibel. Kedua, ketika Anda mencampurnya dan ternyata terdapat banyak sekali endapan pada campuran tersebut, maka bisa dikatakan campuran itu tidak kompatibel. Ketiga, ketika Anda campur, ternyata dari hasil campuran tersebut ada sesuatu yang mengambang, maka campuran tersebut dikatakan tidak kompatibel. Keempat, ketika Anda melakukan pencampuran, ternyata hasil dari campuran tersebut terjadi perubahan warna, maka campuran tersebut dikatakan juga tidak kompatibel. Kemudian yang kelima, ketika Anda campur, ternyata hasil dari campuran tersebut terjadi perubahan suhu larutan, maka campuran tersebut dikatakan tidak kompatibel. Dan yang keenam, ketika Anda melakukan pencampuran, ternyata hasil dari campuran tersebut terjadi aroma-aroma yang nggak mengenakan atau aromanya aneh ya sahabat tani, maka campuran itu bisa dikatakan juga tidak kompatibel. Dan khusus nomor 6 ini sangat-sangat berbahaya ketika kita aplikasikan, terutama berbahaya kepada diri kita sebagai pengaplikasinya atau orang yang nyemprot pestisida itu ya sahabat tani. Terlebih saya tuh tahu banget ya sahabat tani bahwa masih banyak di antara Anda tuh yang nggak pakai masker saat nyemprot, dan parahnya lagi ada yang sampai sambil ngerokok ya sahabat tani. Maka kalau Anda terus-terusan berani mengaplikasikan campuran-campuran pestisida, apalagi terjadi perubahan aroma ini ya sahabat tani, dan Anda tuh nggak pakai masker, bahkan Anda sambil ngerokok ya sahabat tani, maka saya bilang siap-siap wassalam ya sahabat tani dalam waktu dekat. Dan mari kita ikuti dulu pesan-pesan berikut ini, silakan. Tetapi ketika Anda melakukan pencampuran ternyata tidak terjadi 6 reaksi yang sudah saya sebutkan tadi, dan dia itu dapat tercampur rata ya sahabat tani tanpa adanya perubahan warna, kemudian aroma, dan perubahan yang aneh-aneh sahabat tani, maka campuran tersebut sederhananya bisa dikatakan sudah kompatibel. Tetapi meskipun sudah kompatibel, Anda itu jangan langsung tembak gitu aja ya sahabat tani kepada tanaman Anda, jangan. Tetapi uji coba dulu kepada beberapa tanaman. Kalau misalnya dalam 7-10 hari ke depan ternyata nggak ada perubahan negatif pada tanaman Anda, maksudnya dia itu tetap baik-baik aja ya sahabat tani, artinya siap diaplikasikan untuk skala yang lebih luas lagi ya sahabat tani. Mungkin sebagian dari Anda ada yang protes, nih kok PPL kok ngajarin soal kimia melulu gitu loh, dan soal campuran lagi yang dibahas saat ini, pasti kan bakalan nambah residu dan masuk dalam tanaman ya nggak kira-kira. Maka saya bilang itu mending saya sharingkan ini ya sahabat tani daripada nggak saya sharingkan, lalu petani tiba-tiba asal nyampur dan ternyata nggak kompatibel, lalu apa yang terjadi coba? Tambah parah kan hasilnya. Makanya ya sahabat tani saya sharingkan, dan Anda tuh juga harus paham tentang prinsip PHI, bahwa berdasarkan penelitian dari yang saya sebutkan pada video yang ini ya sahabat tani, ternyata 10 hari sebelum panen adalah waktu maksimal kita melakukan penyemprotan pestisida supaya sudah terjadi penurunan tingkat residu atau zat racun pada tanaman kita, sehingga tanaman kita itu lebih aman untuk kita konsumsi ya sahabat tani. Atau kalau mau lebih bagusan lagi ya lebih dari 10 hari ya sahabat tani, misal 14 hari sebelum kita panen sudah nggak lagi kita berikan pestisida, maka itu pastinya lebih baik lagi ya sahabat tani. Dan mungkin di sini masih ada yang tanya, kira-kira apa masih ada zat residu kalau misalnya kita dalam 10 hari sebelum panen kita tuh nggak lagi mengaplikasikan penyemprotan? Maka saya jawab mungkin masih ada ya sahabat tani, tetapi jumlahnya udah lebih sedikit atau sudah lebih aman ya sahabat tani. Dan sebetulnya ada kok perhitungan khusus ya sahabat tani soal ini, dan sudah dijelaskan ya sahabat tani pada buku yang seperti yang saya pegang ini ya sahabat tani, yang judulnya Pestisida dan Aplikasinya. Maka sahabat tani ingin membacanya, silahkan ya sahabat tani, ada kok dalam sini yang namanya PHI dan Acceptable Daily Intake, di mana ada kok sebetulnya perhitungan khusus jumlah residu dari pestisida tuh yang boleh masuk pada makanan yang mau kita makan ya sahabat tani. Ada kok di dalam buku ini ya sahabat tani. Dan sekarang kita bahas soal pencampuran berdasarkan kode, dan simak pada gambar berikut ini. Set. Nah, inilah tabel kode yang boleh dicampur dan tidak boleh dicampur ya sahabat tani berdasarkan referensi. Jadi tinggal Anda cocokkan aja lagi yang mau ada campur. Misal kode SC atau soluble concentrat itu jangan dicampur dengan kode SC juga. Kemudian EC atau emulsifiable concentrat itu jangan dicampur dengan sesama EC. Tetapi kalau mau dicampur, maka misal SC dengan WP atau WDG, kemudian SC dengan EC, kemudian WP dengan WDG, hingga WP dengan EC.
Jadi pas Anda beli suatu pestisida itu sesuaikan kode ini ya sahabat tani biar nggak salah dalam melakukan pencampuran. Tetapi ini nggak mutlak ya sahabat tani, kalau ternyata ketika Anda melakukan pencampuran ternyata terjadi salah satu dari 6 reaksi yang sudah saya sebutkan tadi, maka itu bisa dikatakan tidak kompatibel dan jangan diaplikasikan. Takut kenapa-napa nanti bakal berbahaya, bener nggak kira-kira sahabat tani? Dan tabel ini saya sediakan dan Anda bisa download pada kolom deskripsi. Silakan bagi Anda yang mau download ya sahabat tani, dan saran saya itu dicetak biar bisa dibawa kemana-mana, atau saat Anda mau beli pestisida silahkan kalau mau dicocok-cocokkan ya sahabat tani. Baik, itu dulu ya sahabat tani materi penyuluhan dari seri atau episode yang ketiga tentang rekomendasi pencampuran pestisida ini. Dan bantu sebarkan ya sahabat tani informasi ini, karena kalau nanti tersebar artinya makin banyak petani yang tahu informasi ini. Ajakin juga teman-temannya ya sahabat tani tonton videonya tuh sampai selesai, sambil kasih jempol yang banyak ya sahabat tani pada video ini, juga pada komentar teman-teman yang lain. Maka algoritma YouTube itu akan menganggap bahwa video ini layak untuk lebih disebarluaskan, dan mudah-mudahan melalui video ini makin banyak petani yang gak asal campur pada suatu pestisida dan makin cerdas dan makin bijak dalam mengaplikasikan pestisida. Terima kasih udah nonton ya sahabat tani sampai selesai, dan masih ada kok seri atau episode-episode yang lain. Dan di sini ya sahabat tani ada video yang saya rekomendasikan untuk Anda pelajari. Insya Allah akan semakin membuat keilmuan Anda tambah banyak lagi. Nonton ya sahabat tani bersama saya Rizali Ansar dari channel Penyuluh Pertanian Lapangan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, dan kita akan ketemu pada episode yang selanjutnya. Terima kasih.